Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan kewajiban yaitu saum atau berpuasa. Kejadian-kejadian yang ada di dalam bulan Ramadan itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa turunnya Al-Qur'an itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran? Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan di bulan yang penuh dengan berkah, ampunan dan pahala yang besar? Bahwa Al-Quran merupakan hudal linnas. Secara global, secara umum, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah atau petunjuk untuk menjalankan kehidupannya, baik dia kehidupan secara pribadi, kehidupannya bersosial, kehidupan mengelola bangsa, kehidupan nanti setelah akhirat, setelah dunia, setelah kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Yang kedua, Al-Qur'an yang seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kata Allah, Al-Qur'an itu, inilah Al-Qur'an itu, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh meragukan isi Al-Qur'an. Tidak ada isi Al-Qur'an yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dengan pribadi manusia, dengan akal sehat manusia. Kalau ada yang menurut kita bertentangan dengan akal kita, berarti akal kita itulah yang memang tidak mendapatkan wahyu bimbingan dari Al-Qur'anul Karim. Dia tidak mau tunduk kepada Al-Qur'an, maka dia menyatakan pasti Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya, sehingga dia bisa melanggar daripada aturan-aturan Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebenaran Al-Qur'an, ketidak ada keraguan terhadap isinya, dan Al-Quran itu adalah sebagai hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, puasa inilah yang akan membentuk kepribadian kita, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah sebagai orang yang bertakwa. Maka petunjuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah Al-Quran. Al-Quran dijadikan landasan kehidupannya sehari-hari. Tidak menjadikan Al-Quran hanya sekedar bacaan, hanya sekedar kajian, tapi Al-Quran menuntut untuk diamalkan. Sebab orang yang mengamalkan Al-Quran itulah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran berupa pahala. Puasa merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikannya dalam Al-Quran Karim. Kutiba alaikumussyam, telah ditetapkan kepada kalian asyam, wajib bagi setiap orang yang beriman yang sudah berakal dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita semua pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita menjaga jangan sampai Ramadan ini lewat sementara kita masih terlena dengan kehidupan dunia. Dunia tidak bisa lepas dari kita karena kita memang hidup di atas dunia. Tapi jangan sampai dunia ini melupakan, membuat kita jadi lupa, membuat kita jadi lalai, abai terhadap perintah Allah. Sementara dunia hanyalah tempat singgah kita sementara. Di hadapan Allah kita akan ditanya tentang amal-amal soleh. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas, dia membuat dunianya ini, dia membangun dunianya ini, dan dia membuat bekas-bekas peninggalannya di dunia ini, peninggalan yang tidak ada manfaatnya, merusak, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tetapi sebaliknya, orang yang berpuasa itu dalam menahan diri dari segala keinginan-keinginan yang biasanya kita lakukan di luar bulan Ramadan, dan itu pun hanya dalam satu hari kita menahan diri kita, dididik untuk menahan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, wa amma man, lanjutan dari ayat ini surat An-Nazi'at ini, wa amma man khafa, barang siapa yang merasa takut kepada Allah, maqama rabbih, ketika berjumpa dengan Allah, dengan Rabbnya, dia merasa takut. Wanahan nafsa, dan dia mau berpuasa, wanahan, menahan diri, menahan jiwanya, menahan diri anil hawa, dari pengaruh hawa nafsu, maka puasanya yang menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh hawa nafsu itu, dan dia takut kepada Allah ketika berjumpa dengan Allah, dia menahan diri dari pengaruh hawa nafsu, maka Allah menjamin tempat kembalinya. Apa tempat kembalinya? Fa innal jannata hiyal ma'wah, maka tempat kembalinya orang-orang yang berpuasa, menahan diri dan takut kepada Allah adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengambil berkah, manfaat, magfirah dan amal-amal yang soleh di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.